Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenungi apa yang sering kita ucapkan dalam setiap mengawali aktivitas amal perbuatan kita sehari-hari. Sebagai orang-orang beriman, semestinya kita mengetahui, kita dianjurkan, diajarkan untuk melafalkan kalimat basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dalam setiap amal perbuatan kita. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta au ajdam au abtar. Ada sekiranya 3 riwayat yang menunjukkan tentang pentingnya ucapan basmalah yang diucapkan mengawali satu perbuatan. Kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang ada kepentingannya, ada manfaat maslahatnya, tapi tidak diawali dengan bismillah fahu aqta au abtar au ajda, maka nanti akan terputus. Kalau tidak diawali dengan basmalah akan terpotong barakatuhu, keberkahannya. Maka begitu dahsyatnya dan luar biasa kalimat bismillah ini, sampai-sampai para ulama, para ahli tafsir pun mengatakan bismillah yang di awal setiap surat itu masing-masing punya makna tersendiri sesuai dengan surat yang akan dibaca atau diawali dengan bismillah itu, selain surat At-Taubah. Hadirin hadirat rahmani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita melihat umumnya penerjemahan dalam Al-Quran, kita akan mendapati diterjemahkan dengan kata-kata dengan menyebut nama Allah. Memang demikianlah penafsiran penerjemahan sesuai dengan tafsir. Artinya kalau secara harfiah saja bismillah itu dengan nama Allah, tapi kenapa ada kata-kata menyebut? Ternyata para ulama telah menyampaikan kalau bismillah itu tidak sebatas bismillah, tapi bismillah itu artinya sesuai dengan amal perbuatannya. Kita mau duduk, kalau kita mengucapkan bismillah, maknanya bismillahi ajlis. Kita kalau mau makan, kita mengucapkan bismillah itu bismillahi akul, bismillahi ashrab, bismillahi adzkur, bismillahi aqra, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya membaca, dengan nama Allah saya tidur, dengan nama Allah saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada perbuatan-perbuatan yang kita ungkapkan
walaupun tidak disebutkan ketika mengucapkan lafaz bismillah. Maka dengan menyebut bismillahi adzkur aqra, dengan menyebut nama Allah saya membaca, dengan menyebut nama Allah saya memaknai, memahami, akan mengamalkan Quran yang kita baca ini. Demikian pula perintah pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat turun wahyu, Iqra. Beliau disuruh baca. Iqra, suruh baca. Bacalah tuh. Iqra, bacalah. Ternyata beliau mengatakan ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Malaikat Jibril mengulangi lagi, Iqra, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Suasana semakin mencekam, tegang dan seterusnya. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam mengajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Hadirin hadirat rahmani wa rahimakumullah. Maka dengan menyebut nama Allah itu semestinya akan senantiasa melekat dalam hati kita. Keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilahnya sangat-sangat banyak sekali, sehingga semestinya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak layak memulai perbuatannya, mengisi amal-amalnya itu hanya sebatas amal perbuatan saja, tapi diawali dengan kalimat bismillah. Sempurnanya adalah kalimat basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat Allah, sebenarnya tiga nama Allah dan dua sifat Allah yang disebutkan dalam kalimat basmalah ini. Allah itu sendiri nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Allah atau namanya Allah, lafaz Allah itu maknanya ma'luh, yang diibadai, yang disembah. Ar-Rahman biasa diterjemahkan yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Para ulama menyatakan bahwasanya tidak sebaiknya seseorang itu menamai dirinya atau anaknya dengan nama Ar-Rahman, karena itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu masih dibolehkan. Bahkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diantaranya adalah Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahim. Tapi kalau Rahman itu sebagian para ulama menganjurkan untuk tidak menamai dengan Ar-Rahman. Tapi Abdurrahman masih boleh. Abdurrahman, Habibur Rahman dan seterusnya. Karena itu nama hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat sayangnya, sifat kasihnya ada dalam rahmat Allah di dalam nama Ar-Rahman, mencakup seluruh makhluk, mencakup seluruh siapapun yang ingin dikasihi dan dirahmati. Sedangkan Rahim itu hanya bagi orang beriman saja, terutama ketika kenikmatan iman itu besok masih melekat di akhirat. Orang-orang iman di akhirat itu maka mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat khusus yang Allah berikan padanya. Maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikannya. Di antara kita mungkin kalau berkasih, bersayang itu ada tujuannya, ada udang di balik semua itu. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita menyayangi? Kenapa kita berbuat baik? Oh, lagi nyapres misalnya. Ini kan ada kata-kata mengatakan berbuat baiklah, sampai orang-orang mengira kamu sedang nyalek gitu, atau nyapres. Orang-orang sekarang itu kalau berbuat baik itu ada embel-embelnya. Allah Subhanahu wa taala enggak demikian. Siapapun mau beribadah kepadanya Allah tetap berikan rahmatnya. Tapi tentunya orang-orang yang tidak beribadah itu mendapatkan ancaman akan balasan yang setimpal ketika dia meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang meminta dunia pun Allah boleh. Allah berikan dunia itu padanya. Siapa yang ini mendapat dunia, maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tidak akan dikurangi dunia yang dia minta, dia cari itu, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmani wa rahimakumullah, itu perbedaan antara Rahman dan Rahim. Rahman itu seluruh siapapun
yang Allah ciptakan mendapatkan rahmatnya, sedangkan rahim hanya bagi orang-orang beriman. Kemudian di antara penjelasan para ulama ketika menafsirkan kenapa setiap surat dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya itu menunjukkan setiap surat yang Allah turunkan itu pasti ada unsur rahmat dan rahimnya. Surat apapun, sependek apapun surat itu, apalagi panjang, itu mesti ada entah aturan syariat atau entah cerita-cerita atau entah hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mesti ada pada setiap surat yang Allah turunkan. Makanya di setiap surat diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, untuk menunjukkan betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini. Setiap yang membaca Al-Qur'an mengawali awal suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmani wa rahimakumullah. Kemudian ada sejumlah keutamaan yang disebutkan oleh para ulama melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi sudah disebutkan di awal, setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus barokahnya. Ada hadis lain yang menunjukkan satru ma baina a'yunin nasi wal jin min auratihi bismillah, yang menutupi mata-mata jin dari aurat manusia adalah ketika dia mengucapkan kalimat bismillah. Ada lagi hadis yang menyatakan setiap yang masuk ke rumah kemudian dia mengucapkan kalimat bismillah, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum, Anda wahai syaitan-syaitan, teman-teman syaitan, Anda tidak bisa mabit, tidak bisa ikut bermalam di sini. Ketika kemudian dia mengucapkan bismillah saat makan dalam rumahnya, wala asya, syaitan mengatakan kalian pun tidak mendapatkan makan malam di malam ini. Ketika seorang masuk rumahnya mengucapkan bismillah, kemudian dia makan dengan mengucapkan bismillah, maka syaitan tidak akan bisa ikut masuk rumahnya dan ikut makan dengan orang itu. Betapa dahsyatnya kalimat bismillah, demikianlah keutamaannya. Kemudian bismillah ini pula yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah ini pula yang kemudian bisa menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai dunia ini, menguasai kerajaan-kerajaan. Ketika beliau menulis surat untuk Balqis, Balqis mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini dari Nabi Sulaiman. Ternyata isinya bismillahirrahmanirrahim. Janganlah Anda melampaui diriku, lebih menguasai daripada aku, dan datangilah aku dalam keadaan hina, rendah. Hadirin rahmani wa rahimakumullah. Maka para ulama kemudian membuat satu kaidah atau istilah gini. Innallaha ta'ala najja Nuhan binisfil basmalati wa malaka biha Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ulama menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dengan separuh bismillah. Dan Allah membuat Nabi Sulaiman menguasai kerajaan dunia ini dengan keseluruhannya. Jadi Nabi Nuh hanya mengatakan bismillah, itu pun Allah selamatkan dari kaumnya yang menolak dakwah beliau selama sekian ratus tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman Allah berikan kekuasaan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak heran kalau para ulama kemudian membuat keutamaan dari kalimat bismillah ini. Setiap kita pergi, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita masuk rumah, kita berpakaian, kita makan, kita minum, semua atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba beriman mestinya meyakini betapa Allah lah yang kemudian telah menciptakan kita
dan memberikan segalanya kepada kita, kebaikan-kebaikan itu, kenikmatan-kenikmatan itu. Maka jangan sampai kita jauh dari kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya adalah ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar rumah kan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, demikian pula seorang ketika makan itu keberkahannya akan mulai ada saat dia mengucapkan kalimat bismillah. Dulu pernah ada cerita di masa Nabi SAW, ada seorang perempuan itu yang kerasukan. Nabi saat itu makan dengan para sahabatnya. Saat akan makan, tiba-tiba wanita ini datang kemudian ingin makan, terus dicegah sama para sahabat karena dia kerasukan itu tadi. Kemudian berontak, terus disingkirkan dari makanan itu karena makanannya bareng-bareng. Kemudian dialihkan agak jauh, kemudian didoakan. Kemudian selesai, dia sadar kembali. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makanan Anda tadi itu ingin dihilangkan keberkahannya oleh syaitan dengan dia merasuki wanita tadi, sehingga ketika dia mulai makan, mengambil sedikit dari makanan itu tidak diawali dengan basmalah, maka akan hilang kebaikan dan keberkahan dari makanan itu. Maka setiap makan awali dengan basmalah hingga ada kenikmatan dan keberkahan pada makanan itu. Beliau pun terus makan dengan sahabat, terus beliau mulai dengan basmalah. Ini diantara faedahnya, keutamaannya, bahwasanya ketika seorang itu makan atau minum atau apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan diawali dengan basmalah. Bukan perkara yang sulit mengucapkan basmalah, cuman kalau kita memahami dengan benar, insya Allah akan menjadi kenikmatan. Setiap perbuatan itu ketika diawali basmalah akan menjadi kenikmatan. Dikit-dikit basmalah, dikit-dikit basmalah, itu mendapatkan kebaikan justru, karena basmalah atau kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman dan semestinya akan mendapatkan pahala yang melimpah besok ketika di akhirat, karena amal perbuatannya terhitung berpahala. Wallahu ta'ala bisawab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.